Yang bikin kita sedih adalah jangankan soal budaya Bengkulu. Bengkulu aja orang nggak tahu gitu kan. Mungkin lebih ke arah karena teman-teman dari BHS ini cinta terhadap Bengkulunya itu sendiri. Ya, kekurangan kami tidak ada sejarawan. Tapi kalau soal kecintaan kami terhadap peninggalan-peninggalan sejarah, kami tidak akan kalah dari siapapun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami kembali Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Kali ini kita dari situs bersejarah Benteng Malboro di Kota Bengkulu. Kita berbincang-bincang dengan salah seorang founder Bengkulu Heritage Society, yaitu Mas Krishna Gamawan. Kok Mas ya? Iya. Bang Krishna Gamawan. Selamat siang menjelang sore. Ya, selamat sore Ibu. Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin Bang Krishna ini bercerita tentang sebetulnya kan, ini kan saya kategorikan sebagai anak muda, tetapi kok justru mencintai heritage, khususnya heritage Bengkulu ini. Diawali dari apa sih sebetulnya pengen membentuk Bengkulu Heritage Society ini? Jadi mungkin awalnya itu kita kumpul beberapa teman-teman yang kebetulan satu alumni SMP. Jadi kebetulan sama-sama pulang ke Bengkulu di menjelang akhir tahun 2010 gitu. Nah, jadi kita berpikir bahwa fungsi waktu itu untuk pelestarian berbagai macam ya, baik itu yang budaya tak benda, terus kekayaan alam Bengkulu juga. Jadi kita berpikir mungkin kita perlu penguatan di sisi ini. Ditambah lagi memang kita menyadari bahwa banyak beberapa pelajaran penting di sekolah itu sudah nggak ada. Nah. Jadi kenapa kok pada waktu itu kok berpikir itu tahun berapa? Justru tahun 2010-an. Berarti setelah lulus dari udah kerja dulu di luar, kemudian pulang ke Bengkulu, ketemu teman SMP, tapi kok punya pikiran ini harus dibangkitkan, itu dari mana? Melihat apa? Mungkin ada titik. Ya karena mungkin kami bertiga waktu itu, kebetulan saya di Jogja, kemudian sempat ke Batam juga, terus teman-teman itu ada yang di Jakarta, ada yang di Bandung, terus pulang ke Bengkulu. Kita melihat baik itu cagar budaya maupun budaya di Bengkulu itu sebenarnya tidak kalah dari orang lain. Nah, sedangkan yang bikin kita sedih adalah jangankan soal budaya Bengkulu aja orang nggak tahu gitu kan. Dan itu terbukti. Sampai sekarang, kemarin sempat ada viral gitu kan, di TV ada kuis Bengkulu itu anak sekarang nggak tahu di mana gitu. Ada sempat viral. Ini tahun 2022 ini. 2022 ada yang share waktu itu kayak kuis di TV. Anak milenial ini disuruh menunjuk peta buta Bengkulu di mana. Itu nggak ada yang menunjuk Sumatera. Nah, jadi waktu itu kita berpikir ya udah kita coba mulai dengan membuat page di Facebook. Awalnya itu dulu. Kita bikin Bengkulu Heritage. Kemudian kita mulai kayak ngumpulkan foto-foto karena kebetulan salah satu teman kita, salah satu pendiri ini juga fotografer. Jadi kita mulai kumpulkan juga berita-berita sampai akhirnya mulai banyak nih yang notice gitu kan, kemudian kebetulan saya juga salah satu mungkin yang pertama kali yang punya buku Bengkulen. Karya Alan Harfield. Jadi waktu itu tahun 2010 itu kita bedah sama teman-teman nih dari buku itu kemudian dapat rekomendasi buku juga History of Sumatera.
kita ngomongin itu juga gitu kan, akhirnya terkoneksi antara teman di Bengkulu, ada yang teman yang dari Lahat gitu kan. Jadi kita juga tidak menutup kalau ada teman-teman yang berada di sekitar Bengkulu ingin bergabung, kita ajak, bisa kita berdiskusi dan bahan-bahan itu semakin lama semakin banyak yang bisa kita dapatkan. Jadi gitu dari kan. pustaka-pustaka itu kemudian merekonstruksi Betul. Gambaran masa lampau. Benar. Jadi kalau dulu orang ngomongin misalnya peristiwa Thomas Parr ataupun mungkin soal kayak pada saat terjadi tukar guling antara Bengkulu dan Singapura waktu itu, seperti yang tidak diketahui orang-orang adalah gadis-gadis Bengkulu kan juga dibawa. Dan waktu itu ada petisi dari orang-orang Bengkulu yang mengatakan bahwa tidak boleh membawa gadis-gadis Bengkulu untuk keluar dari Bengkulu karena waktu itu banyak yang dibawa. Karena itu sekarang di Malaysia ada kampung orang Bengkulu, di Singapura pun juga ada gitu. Karena itu dibawa sama mereka. Jadi Bengkulu Heritage Society ini tidak hanya menggali pada waktu itu yang ditemuin situsnya saja, tetapi cerita-cerita itu juga digali. Iya, kita cross reference lah gitu kan. Iya. Ini tahun ini seperti apa sih? Ada nggak peristiwa yang mungkin bisa memperkuat kalau benar-benar ini terjadi misalnya seperti itu. Terus sempat nggak menelusuri misalnya gini kan, dari cerita-cerita yang didapat dari tulisan-tulisan itu kan ada cerita-cerita misalnya, di sini dulu ada ini, di sini. Sempat nggak menelusuri jejak-jejak itu untuk kemudian diperkuat lagi dengan tinggalan-tinggalan yang ada di sini? Nah, kebetulan salah satu kontak kita itu si Ibu Frida yang ada di Belanda. Beliau juga sering membuat tulisan-tulisan di media sosial maupun di koran waktu itu. Jadi sebenarnya kekurangan kita di Indonesia ini kan sebenarnya adalah kita itu sangat lemah dalam pendataan. Nah, jadi tahun 2015 atau 2014 atau 2015 kami itu kedatangan salah satu pengacaranya Corby yang dulu Ratu Ekstasi di Bali. Iya. Nah, itu pengacaranya kan orang Australia juga. Iya. Nah, ternyata istrinya pengacara ini adalah jadi mungkin 5 atau 6 generasi di atasnya itu adalah kapten kapal di Bengkulu. Nah, jadi beliau telepon kami, kontak, mau ketemu di Bengkulu. Akhirnya mereka datang ke Bengkulu. Nah, di situ yang kita sedih. Mereka buka tuh buku, catatan segala macam gitu kan. Terus mereka minta tolong ditemukan ke Pak Lurah belakang di Kampung Kelawi kan. Iya. Di Kampung Keling sini menanyakan soal data. Kita nggak punya sama sekali. Jadi si orang asing ini justru datanya lebih lengkap tentang jauh soal kita Bengkulu, di sini. Ya. Jadi kayak sampai kwitansi penjualan lada mereka ke Benteng Marlborough itu masih ada. Nah, jadi dan itu semakin membuat kita tuh berarti kita itu banyak banget ketertinggalannya. Itu yang kita bersinggungan dengan bangsa asing, apalagi yang kayak budaya lokal. Kita pernah dapat foto orang-orang pemuda-pemudi di Kaur itu menggunakan baju adat seperti pakai bukan seperti yang sekarang gitu kan. Iya. Jadi kita pikir ini kemana? Kenapa sekarang tidak berbekas sama sekali pakaian adat ini? Gitu kan. Jadi dia kayak pakai ijuk seperti itu, hiasan kepalanya juga berbeda. Sedangkan sekarang kita hanya mengeneralisasi dengan dalam tanda kutip Melayu. Merah, kuning, hijau, warna ini kita gitu kan, warna budaya. Sedangkan yang seperti itu sudah hilang sama sekali. Kemudian kita juga sempat mencari tenunan di Talo waktu itu. Tenun Bumpak itu waktu itu belum ada, sama sekali belum ada. Jadi waktu itu kami bawa beberapa tamu yang mau ke sana, memang mau mencari karena mereka lihat di museum ada tenun ini, mereka pengen tahu. Jadi datang ke daerahnya malah nggak ada. Nggak ada sama sekali. Jadi waktu itu yang kami lakukan adalah tapi ya setuanya apapun orang yang masih hidup saat ini tetap saja kayak teknologi
pewarnaan itu Udah nggak hilang. ada lagi. Iya. Berarti memang hilang. Memang hilang. Nah, memang sekarang mungkin dalam waktu 5 tahun terakhir itu tenun sudah mulai lagi. Di daerah itu? Di daerah itu sudah mulai lagi, tapi lebih ke arah seperti tenunannya itu bukan lagi pakai pewarna natural. Kalau dulu kan mungkin pakai getah atau pakai apa warna-warna gitu. alam. Betul. Itu yang kita belum ketemu. Kemudian kita sampai jauh lagi, kita sempat ke Kaur, ke daerah Muara Saung waktu itu. Di setiap rumah itu ada ukiran-ukiran. Jadi tiang rumah itu punya ukiran-ukiran mereka. Iya. Nah, jadi waktu kalau nggak salah tahun 2014 juga itu kami ke sana. Itu masih banyak yang rumah-rumah tua yang punya berukir. Jadi tiangnya itu semuanya ukiran. Tahun 2020 kemarin kami datang lagi ke sana, itu udah nggak ada lagi. Kemana? Ya udah diganti sama orang gitu kan. Berarti diganti dengan yang baru dan itu tidak ada. Berarti edukasi yang kurang. Betul. Kemudian kita tanya mereka punya peninggalan baju adat yang asli nggak? Ya mereka bilang mereka punya. Cuman dulu sempat dipinjam sama orang dan itu nggak kembali. Nah jadi ya klasik lah ya yang terjadi seperti itu. Iya. Ditambah lagi waktu itu yang ada terjadi di Muara Saung. Kemudian dan untungnya waktu pada saat saya bilang dulu di rumah-rumah ini banyak ukiran. Jadi kepala desanya yang sekarang bilang, Bang masih punya nggak foto-fotonya? Ada. Jadi waktu itu kita share lagi ini foto-foto rumah-rumahnya. Nah, jadi tinggal tergantung sekarang bagaimana kepala desa dan teman-teman mungkin bisa mengembangkan hal itu lagi. Karena dulu waktu pada saat kami ke sana ukiran itu sebenarnya sangat sederhana filosofinya. Jadi waktu mereka bikin rumah itu, mereka makan apa di siang hari itu, itulah yang diukir. Itulah yang digambar. Iya, apakah gambar ikan, apakah ukiran sayur paku seperti itu. Jadi sesimpel itu mereka. Jadi Bengkulu Heritage Society ini sekarang tahapannya itu sudah mengidentifikasi atau menginventarisasi semua khasanah budaya, baik yang benda maupun tak benda yang ada di seluruh Bengkulu ini. Nah, kemudian biasanya kan kayak gini, tidak hanya mendatangi, tetapi pasti menjalin link kemana-mana nih. Nah, jadi bisa di-share sama sahabat budaya di seluruh Nusantara bagaimana sih kalau misalnya kadang-kadang kan kendalanya di situ. Kita pengen melestarikan ini, tapi pasti terkendala dengan sumber. Betul. Nah, bagaimana Bang Krisna membuka link atau menjalin kerjasama dengan dunia di luar Bengkulu ini? Jadi mungkin awalnya yang Bengkulu Heritage itu sebenarnya kami selalu menganggap kekuatan utama kami itu adalah orang-orang profesional yang sudah punya kesibukan masing-masing. Iya. Tapi di satu sisi justru itu juga menjadi kelemahan utama dari anak-anak BHS karena sibuk sendiri kan gitu. Jadi memang kami pada saat kita mau ekspedisi kemana misalnya gitu, kita jauh-jauh hari. Kemudian kami juga mengepost dan memviralkan apa yang kami temui. Dan di situ mungkin muncul satu, misalnya waktu awal-awal kami berdiri itu terkoneksinya itu sama Pak Mario dari Lahat. Kemudian dari Pak Mario itu kita kenal sama Bu Frida yang ada di Belanda. Dari sana kita ketemu sama teman-teman dari komunitas-komunitas budaya yang ada di Indonesia. Dan tahun 2012 atau 2013 BHS sudah mulai diundang ke acara-acara Kongres Pemuda. Waktu itu yang di Cirebon, terus yang di Jakarta, di Jogja kita sempat. Dan sampai sekarang masih hunting itu, data-data itu masih. Jadi kalau data-data itu sekarang itu kami lebih ke arah karena sekarang mungkin lagi vakum karena pandemi juga. Jadi hanya sekedar misalnya kalau saya lagi bertugas ke satu daerah pasti akan disempatkan ngomongin itu, menanyakan hal kearifan lokal dan lain-lain. Begitu juga dengan teman-teman yang lain. Nah dari sana jadi tidak ada waktu khusus, tetapi sambil bekerja kita akan terus mencari data. Iya benar seperti itu. Jadi dengan seperti itu ya
nyambi gitu kan, nyambi ya kita dapat informasi ini, dapat informasi itu. Ya walaupun kadang-kadang kita sedih banyak rumah-rumah tua yang ada kayak di Rejang Lebong itu kita pernah dapat satu rumah itu dibangun tahun 1900. Ukirannya masih bagus, banyak pola-pola yang ada di rumah itu, tapi ya yang punya rumah udah nggak tahu arti maksud dari pola-pola. Tapi rumah masih dihuni? Masih dihuni. Itu generasi kelima yang tinggal di situ. Jadi ini ya yang kemudian jadi yang anehnya waktu pas kami ke sana itu kami disangka dari stasiun TV karena bawa kamera gitu kan, bawa kamera kemudian teman-teman langsung bertanya ke orang-orang gitu kan. Nah, jadi sebetulnya tujuan yang mau dicapai sama BHS ini apa sih sebetulnya dengan mengumpulkan data-data itu, menginventarisir semua heritage yang dipunyai oleh Bengkulu ini, ujung atau tujuannya goalnya apa? Tujuannya sebenarnya simpel, itu supaya anak-anak muda dan generasi seterusnya itu tetap aware, tetap tahu dengan apa yang kita punya. Jadi sekarang salah satu member kita juga aktif di Putra Putri Kebudayaan. Di situ kita titipkanlah salah satu tugasnya itu adalah mendokumentasi. Jadi setiap angkatan kan yang namanya Putra Putri pemilihan seperti itu setiap tahun pasti ada. Dan setiap tahun itu kita syaratkan mereka harus produce satu buku. Terserah mau mengenai adat mana, yang penting satu buku itu harus dihasilkan. Dan itu bisa kita perbanyak setiap saat. Dan itu yang kemarin kita sempat juga bikin buku soal cerita rakyat, kemudian soal adat perkawinan. Karena ya itu tadi mungkin kalau tidak ada yang mulai mencicil yang seperti ini ya kita nggak pernah tahu. Mungkin 5-10 tahun lagi ya contohnya tadi yang ada di Muara Sahung soal ukiran di rumah-rumah hanya yang punya rumah sendiri nggak tahu. Betul, itu satu. Yang kedua hanya butuh waktu ternyata 7 tahun itu hilang semua ukiran-ukiran tadi. Hilang, tiang-tiangnya sudah diganti semua dengan yang polosan baru. Gitu kan, yang baru gitu kan. Dan itu terbukti gitu kan, hanya perlu waktu 7 tahun ternyata semuanya udah hilang. Jadi sebetulnya kan karena ketidakcintaan, jadi mungkin tak kenal maka tak sayang sih. Oh mungkin juga. Jadi karena nggak kenal makanya nggak sayang gitu. Dan mungkin juga informasi itu terputus karena seperti sekarang Pak Kadesnya yang baru ini, beliau sangat antusias begitu kita kasih foto-foto ini gitu kan. Loh, ini kami tidak pernah tahu gitu kan. Jadi kemudian Pak Kadesnya ya sekarang Pak Kades ini kan pada muda-muda ya. Umurnya 25 tahun, di bawah 30 tahun tuh banyak banget. Nah, jadi karena beliau ini semangat, kita juga semangat untuk men-sharing hal-hal yang kita ketahui. Nah, sebetulnya anak-anak muda nih kalau berdasarkan pengalaman dari Bang Krisna ini, bagaimana dengan keberadaan Bengkulu Heritage Society ini? Anak-anak muda sebetulnya antusias nggak sih pengen kayak gitu loh? Artinya pengen mengerjakan itu juga dan mencintai juga. Seberapa kuatnya generasi muda menurut pandangan Mas Krisna? Jadi mungkin ini juga salah satu kelemahan kita ya secara umum bangsa Indonesia. Kita itu yang pemikir, inisiator itu sangat sedikit. Follower kalau kita ngomong kita kasih pengumuman tuh di Facebook atau di Instagram kita mau ekspedisi kemana banyak yang datang. Tapi begitu kita ngomongin kita mau mengkonsep acara atau apa itu sedikit yang datang. Nah, jadi memang teman-teman milenial ini lebih suka itu yang senang-senangnya, kemudian yang foto-fotonya gitu kan. Sedangkan yang kita pengen kan sebenarnya ide untuk pelestarian ini nyantol di mereka. Konseptornya harus ada juga dari generasi muda sehingga kesustainable-nya terus terjaga. Regenerasi itu sulit sekali. Karena generasi instan mungkin. Mungkin juga atau juga menganggap semuanya juga sudah gampang sekarang kan. Jadi lebih menggampangkan semuanya. Betul. Bahwa sebetulnya melestarikan budaya itu perlu riset. Betul. Melestarikan heritage perlu riset. Dari riset mungkin muncul kecintaan. Betul. Dan ditambah lagi anak milenial sekarang juga sangat kaku kalau ketemu sama orang baru. Itu juga membuat kayak ada gap generasi sebenarnya. Iya.
Jadi Jadi kita minta tolong mereka untuk bikin acara kemana, mereka sendiri masih sangat ragu-ragu untuk, padahal udah dikenalin, udah di ini gitu kan, untuk berarti apa. menjalin link itu mereka kurang luas Iya betul, kurang luas dibanding makin. generasi-generasi Iya sebelumnya. betul. Nah, padahal itu yang penting dalam rangka Betul, karena apa itu mengembangkan tadi, ini. kita kita tidak pernah tahu ternyata link yang kita temui ini ternyata punya sesuatu hal yang mungkin Iya. yang kita tidak pernah tebak gitu. Ngomongin tentang link ini, apakah BHS ini juga terhubung dengan pemerintah pengambil kebijakan atau memberikan masukan kepada pemerintah pengambil kebijakan atau kontribusinya apa selama ini yang sudah dicapai oleh BHS? Kalau untuk kolaborasi, kita selalu membuka diri untuk kolaborasi karena BHS sendiri sangat menyadari bahwa sekarang itu zamannya kolaborasi. Kita tidak bisa berdiri sendiri atau apa, kita bisa mengerjain ini sendiri deh gitu kan. Itu mungkin sudah tidak zamannya lagi. Nah, jadi untuk pemerintah sendiri kami memposisikan itu sebagai sparring partner dari pemerintah. Iya. Sparring partner maksudnya ya kalau salah kita tonjok juga gitu kan. Tapi kalau benar ya kita apresiasi juga. apresiasi. Tapi Iya. kita tetap bahwa yang idealnya mungkin memang mungkin salah satu kejadian yang juga waktu itu viral, monumen Thomas Park itu dicat warna biru. Oh pernah? Pernah. Jadi waktu itu saya ingat Idul Adha tahun 2018 apa ya kalau nggak salah. Iya. Jadi waktu takbiran malam itu masih putih warnanya. Iya. Waktu pas kita sholat Id di lapangan Merdeka itu tiba-tiba sudah jadi biru. Kenapa itu? Nah kita juga nggak tahu. Sedangkan yang namanya monumen itu kan biasanya selalu warna putih. Iya. Nah akhirnya kita waktu itu berkoordinasi sama teman-teman BPCB karena di bawah mereka dan mereka ternyata juga tidak tahu. Akhirnya kita koordinasi dengan pemerintah kota, Dikbud kota, dan ternyata di situ yang ngecat, yang menginisiasi untuk pengecatan. Alasannya kok bisa warna biru? Ya, itu kita juga nggak tahu. Akhirnya kita minta untuk apa? Dicat kembali. Lagi. Ya banyak alasan lah ya. Mungkin pada dasarnya ya karena sudah tidak punya anggaran. Tapi itu tadi berapa sih 10 kilo cat warna putih gitu kan. Akhirnya ya udah kita inisiasi, kitalah yang ngecat manjat gitu kan dengan pengawasan teman-teman dari BPCB. Oh jadi pernah ada sesuatu yang memang gerakan yang dilakukan, artinya bahwa kalau melihat sesuatu yang tidak betul ada kontribusinya juga untuk membantu meluruskan. Iya karena apa ya, kita kalau hanya soal salah-salahan itu mungkin nggak bakal selesai gitu kan. Mendingan ya udahlah daripada nggak ada yang ngerjain, udahlah anak-anak BHS ada yang ngecat. Jadi gini, saya pengen tahu latar belakang Bang Krisna nih. Artinya kok bisa sih jadi mencintai heritage kan gitu. Jarang-jarang sekali anak-anak sekarang yang mau melihat peninggalan-peninggalan ataupun cerita-cerita sejarah milik bangsa kita atau nenek moyang kita. Nah, dulu memang asli Bengkulu. Asli Bengkulu. Orang tua memang asli Bengkulu. Nah, terus kemudian kok bisa, atau orang tua memang juga pecinta sejarah dan budaya? Kalau budaya iya, karena kebetulan kalau ayah itu sempat bikin kayak teater-teater seperti itu waktu mudanya gitu kan. Mungkin itulah yang menular. Dan teman-teman aku pikir juga lebih ke arah sebenarnya kalau kita biarkan itu sangat disayangkan budaya-budaya kita yang sebenarnya itu sangat filosofis, sangat bagus, tapi ternyata ya hilang. Jadi kita nggak tahu, misalnya 15 sampai 20 tahun yang lalu setiap kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu kalau berpergian dari satu kabupaten ke kabupaten lain itu terjadi gap bahasa karena setiap kabupaten punya bahasa sendiri. Yeah. Nah kalau sekarang semua anak-anak di setiap kabupaten itu bisa bahasa Bengkulu yang menyatukan semuanya. Tapi di satu sisi mereka juga sudah mulai melupakan bahasa ibu mereka. Ini bentuk keprihatinan juga ya. Betul. Jadi di satu sisi oke lah kita bisa berkomunikasi dengan sangat baik. Jadi kalau dulu mungkin kesukuan itu sangat kerasa. Tapi kalau sekarang
mau itu dari suku mana, mau itu Serawai, Rejang, mereka menganggap mereka adalah anak Bengkulu. Itu hal yang bagus sebenarnya. Tapi di satu sisi penggunaan bahasa-bahasa sehari-hari. Mereka sudah tidak menggunakan bahasa ibunya lagi. Betul. Jadi kalau saya boleh simpulkan, karena dari keluarga yang mencintai budaya, makanya Bang Krisna juga mencintai budaya itu. Ya, ketularan. Nah, memang sekolahnya di budaya? Enggak. Jadi sekolahnya di mana? Saya kebetulan S1 di UII Jogja, ambil ekonomi, dan apa ya? Kalau kami anak BHS selalu ngomong ke teman-teman kayak BPCB ataupun dari teman-teman yang memang dari kebudayaan, kita selalu ngomong satu-satunya kalah kami itu adalah kami ini bukan lulusan budaya atau lulusan sejarah. Kira-kira gini kan, bisa menerangkan nggak nih? Ini S1-nya ekonomi, terus S2-nya ekonomi juga. Tapi kenapa nih orang ekonomi biasanya kan jual-jual aja gitu kan? Nah ini kenapa kok justru mundur untuk menyelamatkan sesuatu? Nah, jadi hubungannya di mana gitu? Bisa nerangin nggak? Mungkin lebih ke arah karena kami teman-teman dari BHS ini karena cinta terhadap Bengkulunya itu sendiri. Nah, jadi ya kalau bukan kita yang melakukan siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi kan? Jadi mencintai budaya itu nggak ada hubungannya sama disiplin ilmu sebetulnya. Tidak tapi ada. Kecintaan yang membuat membuat gerakan ini gitu kan. Makanya saya sampai ngomong sama Bapak Kepala BPCB waktu itu, ya kekurangan kami tidak ada sejarawan. Tapi kalau soal kecintaan kami terhadap peninggalan-peninggalan sejarah, kami tidak akan kalah dari siapapun terutama yang ada di Bengkulu. Biasanya kan orang yang tidak berada di disiplin itu cintanya lebih luar biasa. Betul. Biasanya seperti itu. Iya. Nah, Bung Krisna, kira-kira nih selama terjun di BHS ini, pengalaman yang luar biasa atau istilahnya yang membuat bisa boleh ada nggak pengalaman yang paling mendebarkan saat baik pada waktu mengumpulkan data ataupun pada waktu melakukan kegiatan terkait dengan Bengkulu Heritage Society ini? Sebenarnya justru bukan ke budaya ataupun ke cagar budaya. Nah, karena BHS ini juga memposisikan aktivis lingkungan. Jadi kami menganggap kayak bunga rafflesia, gajah, harimau itu adalah heritage yang harus dilindungi dan dilestarikan. Nah, jadi tahun 2012 itu salah satu monumental di mana BHS kemudian resmi diakta notariskan. Waktu itu gara-garanya salah satu gajah yang ada di konservasi gajah di Bengkulu itu mau dibawa dalam tanda kutip kayak pelestarian ex situ lah kalau kata orang kehutanan. Jadi dipindah dari habitatnya tapi dipindahkan ke kebun binatang. Nah, waktu itu kita bersama-sama dengan para aktivis yang lain, waktu itu kita bersurat dan kemudian menjadi mitra dari BKSDA untuk melindungi gajah ini supaya tidak ditransfer ke luar habitatnya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua waktu itu kita juga dilibatkan dalam pembentukan strategi aksi untuk pelestarian bunga rafflesia dan bunga bangkai yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, jadi waktu itu kita termasuk yang salah satu yang menandatanganin. Nah, yang ketiga tahun 2016 kami itu, saya karena kebetulan bekerja di pariwisata, waktu itu ada orang-orang dari Australia mau bikin anniversary conference di Bengkulu. Nah, waktu itu saya tanya, anniversary conference soal apa gitu kan. Ternyata mereka ini adalah praktisi asuransi. Dan salah satu pasal penting di asuransi mengenai keterbukaan informasi itu ternyata lahir di Benteng Marlborough. Karena Benteng Marlborough waktu itu pernah diasuransikan dan ditolak klaimnya. Gara-gara waktu itu pada saat Perancis masuk, Perancis kalau nggak salah cuma 1 tahun di Bengkulu. Jadi waktu pada saat Perancis masuk, si gubernur ini mengklaim asuransinya. Ternyata pada saat diselidiki
ternyata memang di Benteng Marlborough ini kan bukan benteng pertahanan, tapi ini adalah kayak trading post. Jadi tempat orang berjualan. Iya, berdagang. Ya, jadi tidak ada meriam, tidak ada persenjataan. Begitu Prancis datang, ya para penghuninya pada kabur kan seperti itu. Ya, karena seperti meriam-meriam yang ada di Benteng Marlborough kan bukan di sini posisinya awalnya, semuanya ada di pelabuhan. Nah, jadi waktu itu kita ketemu dengan beberapa ahli sejarah ekonomi, salah satunya itu adalah Profesor Robert Pearson. Ini dia orang Inggris, dan dia bilang sejarah mengenai Bengkulu karena unik, karena Bengkulu ini kan sampai dengan tahun 1818 itu 1825 terakhir itu kan dijajah oleh Inggris. Dari tahun 1685, jadi lumayan lama. Nah, jadi dia bilang dokumen mengenai Bengkulu itu mungkin satu perpustakaan sendiri di Inggris itu. Di Inggris? Iya. Dan itu kita nggak punya akses ke situ. Nah, itu yang sebenarnya yang kita sayangkan. Jadi mungkin pada saat itu kayak potret-potret mengenai kebudayaan asli itu pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin nggak ada karena asimilasi antara orang Inggris dengan orang pribumi pada saat itu mereka lebih ke arah pembentukan kota, bukan seperti Benteng Marlborough. Benteng Marlborough ini kan atau tepatnya waktu itu Benteng York itu adalah bangunan pertama di Kota Bengkulu. Setelah benteng ini berdiri baru jadi kota kan seperti itu. Iya. Nah, jadi mereka lebih ke arah berarti membangun kota baru penduduknya ada. Betul. Nah, jadi memang suku asli di Bengkulu memang ada, tapi kan lebih ke arah pedalaman-pedalaman. Pegunungan, iya. Tidak di pesisir pada waktu itu. Betul. Dan Benteng Marlborough ini merupakan kantor bersama dengan para pemuka adat Bengkulu. Jadi raja-raja di Bengkulu ini adalah raja adat, bukan raja yang seperti kalau kita ngomongin Sri Sultan Hamengkubuwono yang punya itu bukan seperti itu, tapi lebih ke arah raja-raja adat. Berarti kalau kita boleh simpulkan bahwa di sini ini lebih smooth, artinya orang asing masuk dengan penduduk itu bisa berasimilasi dengan nyaman. Tidak dalam konsep di daerah-daerah lain yang dijajah. Betul, karena Inggris ke sini itu memang diminta. Untuk berdagang, memang diminta. Memang diminta. Karena waktu itu sebelum tahun 1685 ada pertemuan di Kesultanan Aceh. Disitulah beberapa perwakilan kerajaan yang ada di Bengkulu itu meminta Inggris untuk datang untuk melindungi mereka dari Belanda. Terkait perdagangan lada kalau nggak salah waktu itu. Iya. Betul. Nah, jadi pada saat 1685 perwakilan Inggris datang ke Bengkulu disambutlah oleh 4 raja adat Bengkulu dan kemudian diberilah sebidang tanah untuk mendirikan tempat company mereka untuk berdagang. Iya. Nah, Bang Krisna, boleh mungkin sepengamatan Bang Krisna dari peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Bengkulu ini nih, masih terawatkah atau seberapa persen yang bisa diselamatkan ini? Dalam kondisi saya ingin tahu, cukup mengkhawatirkan nggak peninggalan-peninggalan yang ada di Kota Bengkulu ini kondisinya sekarang? Kalau di kota saya pikir lumayan terawat karena mungkin dari sisi kepedulian, kemudian pengetahuan orang-orangnya juga sudah lumayan. Yang kita khawatirkan justru di daerah-daerah, karena kita nggak usah jauh-jauh di daerah di Bengkulu ini. Kalau kita menuju Danau Dendam terus belok ke kiri itu ada yang namanya daerah Tanjung Jaya. Biasanya kita selalu kalau mau memperlihatkan bangunan panggung, rumah panggung Bengkulu itu selalu di situ. Iya. Nah, kita belum punya kebijakan untuk melindungi bangunan-bangunan tersebut. Oke. Beda sama kalau misalnya nih kayak Sawah Lunto. Iya. Sawah Lunto itu mereka punya reward dan punya punishment. Kita perlu itu sebenarnya. Jadi kita nggak bisa ngomongin orang-orang pokoknya nggak boleh dirubah ya rumahnya, tapi boleh. Tanpa ada apresiasi atau apapun gitu ya. Jadi memang harus ada dibentuk mungkin apakah itu perda ataupun peraturan-peraturan yang kalau mereka bisa menjaga, mereka dikasih insentif, mereka merubah, mereka dikasih punishment atau denda.
Iya. Jadi mungkin kalau misalnya terkait dengan peninggalan-peninggalan Raffles atau Inggris ataupun Prancis yang sempat sebentar di sini ini untuk di Kota Bengkulu bisa terawat. Betul. Dan mudah-mudahan generasi muda yang tergabung dalam Bengkulu Heritage Society ini tidak hanya yang menjadi anggota ini tapi bisa tertular Betul. kecintaannya seperti Betul. Mas Krishna bisa menularkan kecintaannya kepada generasi Betul. yang lain di Bengkulu agar Bengkulu tetap menjadi kota penuh dengan cerita dan Betul. sejarah. Satu pesan untuk generasi muda mungkin Bang Krishna? Mungkin pesannya adalah memang gadget itu mempermudah kita untuk menembus ruang dan waktu. Tapi di satu sisi juga itu merupakan tools yang luar biasa ampuh untuk kita menjaga dan juga melestarikan budaya yang ada kita. Jadi sekarang anak muda mungkin hanya memakai gadget itu hanya untuk komunikasi, hanya untuk main game. Oke lah selama pandemi untuk belajar juga gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kita tidak lagi memerlukan dokumentasi itu mengenai pakai fisik, tapi sekarang semuanya sudah bisa kita lestarikan dengan secara digital, dan itu jauh lebih gampang. Kita lagi kemana, kita tinggal foto, kita tinggal share, kita berbagi ceritanya. Itu justru bisa mempermudah segala hal sebenarnya. Nah, tapi memang generasi muda sekarang belum berpikir sampai ke sana. Tapi kita mulai menginisiasi melalui putra-putri kebudayaan. Jadi teman-teman putra-putri kebudayaan juga punya program Road to School bagaimana menularkan kecintaan mengenai budaya ini ke anak-anak sekolah secara umum. Oke, Bang Krishna, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mudah-mudahan tujuan baiknya, terutama untuk mengedukasi anak-anak muda di Kota Bengkulu untuk mencintai heritage-nya bisa segera terwujud. Amin. Dan Kota Bengkulu menjadi kota yang dicintai oleh warganya. Betul. Karena banyak sekali peninggalan sejarah. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, jangan pernah berhenti mencintai budaya kita dan jangan pernah berhenti mencintai sejarah kita, karena itulah kita bangsa yang besar, bangsa Indonesia. Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat dari Benteng Marlborough. Saya bercerita dan akan kembali dalam episode selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.